Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelva Nasir S dengan NIM 21650072. Baik, di sini dalam video ini saya akan membuat sebuah jaringan untuk mengirimkan sebuah pesan dalam aplikasi Cisco. Baik, kita mulai saja. Yang pertama-tama saya akan mengambil 6 buah switch. Satu buah switch itu saya terdiri dari 3 PC, jadi 36 switch dan 18 PC. Lalu kemudian saya menambahkan 2 buah router. Jadi nanti tiap switch ini saya akan sambungkan ke router. Routernya saya ambil 2. Lalu saya tambahkan modem dan saya tambahkan PT Cloud dan juga saya tambahkan server. Kemudian nanti tiap PC saya akan hubungkan ke switch. Saya tadi memakai fast Ethernet 1, fast Ethernet 1, kemudian fast lalu ke fast Ethernet 0. Lakukan hal yang sama pada semua PC. Kemudian kita akan menyeting dulu routernya agar nanti switchnya dapat tersambung di router. Kita pergi di ini, kita tekan di 1 CFI lalu kita tambahkan, tapi kita kasih on dulu ya. Lakukan hal yang sama pada router yang di sebelahnya juga. Habis kita memasukkan, lalu kita kasih menyala lagi. Kemudian kita sambung ke fast Ethernet 3 ke router menggunakan fast Ethernet fast Ethernet 1. Kemudian lakukan hal yang sama pada switch yang di sebelahnya, tapi switch yang di sebelahnya kita kasih masukkan fast Ethernet 6 dan
fast Ethernet 7. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada switch yang di sebelah kanan. Kita hubungkan juga di router menggunakan fast Ethernet 3. Kita hubungkan di router menggunakan fast Ethernet 1. Harus sama dengan fast Ethernet yang di sebelah kiri tadi yang kita hubungkan ke router. Kemudian pada routernya kita hubungkan juga, tapi di sini kita ambil kabel yang ini ya, yang putus-putus ini. Kita hubungkan router sama-sama router ke fast Ethernet 6, fast Ethernet 0/0. Kemudian di sini karena masih merah, karena kita belum menyeting di bagian routernya dan juga di bagian switchnya juga, nanti kita akan menyeting agar warna merahnya ini berubah menjadi hijau. Kemudian kita akan sambungkan juga router ke modem menggunakan port 1 ke port 0. Kemudian kita sambungkan juga modem ke PT Cloud menggunakan kabel putus-putus yang gambar zigzag. Kemudian PT Cloud kita hubungkan ke port 0 ini. Kita hubungkan ke modem 4. Lalu kita hubungkan lagi PT Cloud menggunakan fast Ethernet 6 ke server menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian kita menyeting di bagian routernya. Kita buka, lalu kita pergi di CLI. Jika ada seperti ini, kita tekan saja no. Lalu enter lagi. Lalu kita enter, kita tekan enable, lalu enter, lalu tulis config terminal, lalu enter, terus kita kasih ke samping dulu ya, supaya nanti kalau dari jauh kita bisa lihat. Terus fast Ethernetnya kan tadi saya kasih di 1, berarti saya tulis di sini FA 1/0. Kemudian saya enter dan saya tulis DHCP pol switch 1 SWC 1. Maaf ya, salah tulis, harusnya IP DHCP pol switch SWCT 0, kan tadi kan ini switch 0. Kemudian saya enter, kita tekan network 192.168.2.0. ini sembarang, ini yang kita kasih masukan, ini terserah kita ya, kita mau kasih masukan berapa, tapi saya di sini saya masukkan 2.0. Maaf ya, salah, harusnya network 192.168.2.0.255.255.255.0. Kemudian saya enter, default router 192.168.2.0.
8.2.1. Maaf ya, harusnya di bagian default standar router 192.168.2.1, kemudian saya enter, lalu DNS server titik 8.8.8, kemudian enter, exit, dan enter, kontrol, kita exit lagi, enter, kontrol C, lalu kita ulangi lagi, kita lakukan seperti hal yang sama kayak yang di atas, tapi di bagian networknya kita ganti, karena kalau saya tulis lagi 2 itu tidak akan terbaca dan tidak akan berhasil. Jadi di sini saya menggantinya dengan 3. Kemudian saya pakai juga default router 192.168.3.1. Kemudian DNS server 8. Kita lakukan lagi hal yang sama pada kan ini kita hubungkan 3 switch, berarti ini kita penyetingannya juga harus 3 yang kita masukkan. Cuman kembali lagi di bagian networknya saya ganti menjadi 4. Kemudian di akhirnya saya tekan router agar kita bisa tahu ini sudah terhubung apa belum. Jadi kita tekan right, lalu enter. Di sini kemudian kita cek lagi, tapi router kita physical config, terus kita kasih masuk pas Ethernet, kita kasih masuk IP yang kita kasih masuk tadi ya, yang 192.168.1.1. Tadi kan yang kita kasih masukan yang paling pertama 2, jadi kita tulis di situ 2. Lalu kemudian kita kasih on. Kemudian kita pergi lagi di fast Ethernet 6. Karena kan tadi switchnya saya menggunakan yang fast Ethernet 6. Kita kasih masukan yang 192.168.3.1, karena tadi kan IP-nya kita kasih masukan 3, kemudian fast Ethernet 7-nya 192.168.4.1. Lalu kita tekan on. Oke, kita pijit close, kita tekan close. Lihat ini sudah hijau ya, artinya sudah terhubung. Dan kita lakukan hal yang sama pada router yang di sebelahnya. Tapi sebelumnya kita harus ganti dulu di bagian PC-nya. Kita di desktop, lalu kita ke DHCP. Nanti kita bisa lihat IP-nya di situ. Di situ tertera IP address-nya yang kita masukkan sebelumnya tadi. Kasihan 2 bulan. Semuanya kita lakukan hal yang sama. Kita kasih pindah ke DHCP. Jadi kita bisa lihat ya IP-nya yang tadi. Kemudian lalu kita setting juga di bagian IP router yang di sebelah kanan. Seperti ini, kita tekan aja 0 lalu enter.
enter, lalu kita tulis enable titik bulan config terminal in Eva. Pas Ethernetnya tadi satu juga ya, sama dengan yang sebelumnya. Hanya di sini kita ganti di bagian network servernya. Kita ganti tadi kan yang terakhir tadi kan yang kita tulis 2, 3 sama 4. Berarti di sini kita tulis networknya itu 192.168.5 titik 5.0 255.255.255.0. Kita lakukan hal yang sama seperti kita menyeting router yang di sebelahnya tadi ya, cuman di bagian IP yang 192.168-nya ini kita ganti. Karena ini di sini kan fast Ethernetnya tadi sebelumnya dia 6, berarti kita tulis di sini fast Ethernetnya 6 karena yang kita kasih masukkan tadi itu 6 bulan. Terus yang di bagian networknya kita ganti jadi 6 ya, karena dia tidak boleh sama dengan IP sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada sebelumnya. Fast Ethernet 7, folder HCP 5, switch 5 karena kan ini kita kasih masukkan tadi dia switch 5. Jadi kita ganti saja IP-nya yang terakhir itu 7. Terus kita tulis write, oke. Bukan. Lalu kita ganti juga ya, kita pergi di config di fast Ethernet 1, kita kasih masukkan IP yang kita kasih masukkan di penyetingannya tadi yaitu 5. Lalu kita kasih on. Kemudian di fast Ethernet 6 juga kita kasih masuk IP pada penyeting yang kita setting lagi tadi. Titik 1 kasih on juga. Terus fast Ethernet 7 lakukan hal yang sama. Cuman di sini kita ganti di sini kita ganti 7, kasih on. Terus IP-nya kita, lalu di bagian ini PC-nya kita kasih DHCP agar dia bisa terbaca nanti. Kemudian kita lihat ini sudah menyala semua ya teman-teman. Cuma nanti kita setting lagi di bagian ini routernya agar dia tidak merah. Nah, kita pergi di config, kita tekan router, lalu kita pergi di config. Kemudian kita pergi di fast Ethernet 0 karena tadi yang kita hubungkan di sini ke fast Ethernet 0. Agar memudahkan kita tekan saja yang di bagian merah-merahnya itu supaya bisa kelihatan fast Ethernet berapa yang kita gunakan. Kemudian 192.168. Di sini saya kasih masukkan 20 ya. Ini terserah kita mau kasih masukkan berapa. Intinya dia harus beda dari fast Ethernet sebelumnya. 20 titik. Kemudian kita pergi di RIP, di fast Ethernet dulu. Kemudian kita pergi di RIP, lalu kita kasih masukkan IP yang kita kasih masukkan yang kita setting tadi di sini. Y 192 titik. Kita lihat dulu IP berapa. Ini kita bisa lihat tadi
ini 567 192.168.5.0 kita add, kemudian 192.168.6.0 add 92.168.7.0, kemudian kita add. Kita kasih masukkan ya IP yang tadi. Kemudian kita pergi juga di net router yang satunya, kita kasih masukkan 192.168.2.0 karena tadi IP yang kita masukkan tadi kan 2, 3 sama 4. Jadi di sini kita kasih masukkan kembali 2, 3 dan 4. Cuman kita tambahkan lagi satu IP yang berbeda. Saya masukkan sini 192.168.30. Gunanya saya masukkan IP yang 192.168 tadi karena router tadi kan terhubung ke modem itu saya menggunakan fast ethernet 8. Berarti di bagian fast ethernet 8 saya ketik tadi IP yang saya ketik di RIP tadi. Saya kasih masukkan 30 ya, 192.168.30.1. Kita bisa lihat ini sudah menyala, sudah hijau. Kemudian kita pergi lagi, kemudian kita ke IP, kita pergi ke router, lalu kita kasih masukkan IP yang tadi tapi di sini kita ganti dengan 2, lalu di bawahnya kita ganti dengan 1. Ujungnya yang diganti ya. Kemudian kita pergi di tadi penyetingannya di server ya. Bulan. Kemudian kita tekan lagi server, kemudian kita pergi di DSL. Oke, karena kita menggunakan modem 4, maka di sini kita kasih masuk modem 4. Lalu ini sudah menyala semua, kita coba tes menggunakan ping 192.168.7. Akhiran ini bagian sini kan tadi 7.4. Lalu kita enter. Ya, ini sudah bisa di sini. Berarti di sini sudah terpanggil. Kemudian kita tes lagi kembali dengan mengirimkan pesan ke PC ke server. Jadi pertama itu akan fail karena dia lama untuk dia loading. Jadi kita coba. Ini sudah sukses ya, semuanya sudah sukses. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.